warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan 12 ya. Ini materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu expert system atau sistem pakar. Nah, unsur penting pengembangan sistem pakar. Jadi kita akan membahas tentang pengembangan sistem pakarnya ya. Kalau kemarin kan kita bahas dari sisi subjek-subjeknya ya, artinya dari sisi pakarnya, terus pemakainya gitu. Nah, kalau ini dari sudut sistemnya gitu. Nah, secara singkat, sistem pakar itu adalah kemampuan atau pengetahuan dari si pakar ini dibuat dalam sistem dan digunakan oleh si pemakai. Nah, sistemnya pakarnya pakar apa aja, macam-macam ya, kemarin sudah kita singgung. Nah, si pakar ini strukturnya ya. Jadi si pakar ini mempunyai fakta dan aturan serta ada pengetahuan, dan ini dijadikan dalam basis pengetahuan dan aturan. Aturannya aturan apa? Aturan yang nanti bagaimana cara kita bisa menggunakan pengetahuan ini gitu. Nah, di sisi pengguna dia membutuhkan mekanisme inferensi yang ditampilkan dalam user interface. Nah, nanti akhirnya ketika digunakan akan menambahkan pengetahuan-pengetahuan baru lah. Dari komponen sistem pakar yang dijelaskan di atas bahwa terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah fasilitas akuisisi pengetahuan, basis pengetahuan dan basis aturan, mekanisme inferensi, fasilitas belajar mandiri, fasilitas penjelasan sistem, dan antarmuka pemakai. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Apa sih fasilitas akuisisi pengetahuan? Merupakan suatu proses untuk pengumpulan data-data pengetahuan. Nah, bisa melalui buku, jurnal, ataupun kita bertanya langsung gitu. Nah, sumber pengetahuan tersebut dijadikan dokumentasi dan dipelajari serta diolah menjadi basis pengetahuan. Nah, gambarannya basis pengetahuan apa? Basis pengetahuan dan basis aturan yaitu dibentuk dalam bentuk-bentuk misalnya atribut atau aturan-aturan, jaringan semantik, frame, dan logika. Nah, semua bentuk representasi data tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data. Jadi bagaimana kita bisa mempermudah pengetahuan ini dalam bentuk data, yaitu dibentuk dalam atribut-atribut tertentu. Bisa kita golongkan lah gitu. Misalkan bagaimana penilaian karyawan terbaik ya kan. Nah, itu kan ditunjukkan yang bisa menggunakan adalah pakar dalam penilaian karyawan terbaik itu. Nah, atributnya apa? Misalkan usia. Jadi ada atribut-atribut itu sendiri gitu. Kemudian ada mekanisme inferensi. Ada bagian sistem pakar yang melakukan penalaran dengan menggunakan isi daftar aturan berdasarkan urutan dan pola tertentu. Ada fasilitas belajar mandiri, memungkinkan sistem untuk mengembangkan dirinya sendiri dengan memilah. Jadi memang sistem pakar tingkat lebih lanjut itu ada yang mampu mengembangkan sistem itu sendiri dari berdasarkan pengalaman atau ketika sistem itu digunakan gitu. Ketika sistem digunakan itu misalkan terdapat beberapa poin lah, misalkan 10 poin gitu. Cuman karena ada yang menggunakan sistem itu ada evaluasi. Jadi semakin pintar. Nah, itulah yang membedakan kecerdasan buatan tingkat lebih lanjut. Terus yang selanjutnya ada fasilitas penjelasan sistem, merupakan bagian komponen sistem pakar yang memberikan penjelasan tentang bagaimana program dijalankan. Jadi perlu aturan ya gitu. Dan itu perlu dideskripsikan dengan baik. Lalu ada antarmuka pemakaian yang paling penting. Kita harus mendesain sesuai dengan siapa yang menggunakan sistem tersebut. Kalau penggunaannya misalkan sistem pakar itu di bidang pajak ya, misalkan dia pengen tahu aturan-aturan perpajakan, ya tentu kalau misalnya kaitannya dengan perusahaan dia expert lah dalam menggunakan itu.
Tapi beda lagi kalau misalkan untuk sistem pakar untuk penerima bantuan sosial ya kan, itu kan berbagai macam golongan dari lansia atau segala macam, itu disesuaikan juga gitu. Ada beberapa tahapan dalam pengembangan sistem, yaitu identifikasi, konseptual, formalisasi, implementasi, evaluasi, dan pengembangan sistem. Jadi dari identifikasi, dan itu ketika menggunakan membangun sebuah sistem pakar memang ada metode tersendiri. Dan ini metodenya yang digunakan adalah dari identifikasi sampai pengembangan sistem. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.